Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Sobat Salman dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat menjalankan semua aktivitas hariannya. Dan semoga puasanya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat Salman, kembali lagi di acara Tanya Ustadz. Alhamdulillah saat ini sudah datang narasumber kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua, yaitu bersama Ustadz Aceng Saifuddin. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz Aceng Saifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Saya berikut keluarga, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Gimana puasa hari ini Ustadz? Lancar atau gimana Ustadz? Alhamdulillah juga lancar, sahur lancar. Setiap hari buka bersama dengan istri pun juga alhamdulillah lancar dan gembira. Alhamdulillah Ustadz Aceng ini tadi perjalanan berapa jam tadi Ustadz? Setengah jam atau gimana? Kurang lebih 30 menitan 30 kalau menitan. Jalan Dago tidak sedang macet. Tapi kalau macet Jalan bisa Dago jadi tidak 1 jam ya. Oh bisa sedih. Apalagi kalau naik mobil Ustadz ya. Iya. Bisa macet panjang. Iya. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah ada beberapa pertanyaan nih Ustadz dari sobat-sobat Salman sekalian dan dari kita semua, itu mengenai hukum tidur nih Ustadz. Ini yang pertama Ustadz, ketika kita berpuasa nih Ustadz, terkadang ya namanya juga manusia gitu Ustadz, ada yang mungkin tidurnya terpaksa tidur atau memang dia niat mau tidur gitu Ustaz. Jadi di sini ada pertanyaan yang menanyakan begini Ustaz. Apa sih hukum tidur sepanjang hari saat puasa gitu? Mungkin dia itu dari pagi sampai sore tidur terus gitu Ustaz. Jadi dia menanyakan apa sih hukum tidur sepanjang hari saat berpuasa gitu Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan ini memang luar biasa bagusnya ya. Memang di antara umat Islam ketika menunggu buka puasa, ada yang melaksanakan kegiatan, baca Quran, kajian-kajian, ikut di pesantren, bahkan sebagian lagi yang membiasakan tidur hampir full dalam siang hari. Mengenai tidur, ini tidur adalah kenikmatan dari Allah. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian di dalam tafsir tentang ayat ini, di dalam tafsir kitab Al-Kabir, dijelaskan tidur yang sesuai dengan kebutuhan itu bisa menyehatkan badan. Tidur yang melebihi kebutuhan bisa membahayakan badan. Nah kemudian bagaimana hukum tidur orang yang sedang berpuasa seharian full, dia tidur bisa kita bilang dari mulai setelah subuh sampai hampir maghrib atau di sekitaran asar. Ini kalau dia tidak merasakan kebutuhan dengan tidur, beda dengan orang sakit ya, mungkin sakit, dianjurkan sekali tidur itu menjadi kebutuhan. Nah, kalau menurut saya bisa jadi kedudukan hukumnya adalah makruh. Atau mungkin kalau misalnya sampai terjatuh menjadikan badan dia rusak seperti yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Kabir, bisa menjadi itu hukumnya haram. Tapi adapun sebagian saudara kita yang tugasnya security, jaga malam, nah mungkin bisa tidur siang sesuai dengan kebutuhan untuk menguatkan badan di waktu tugas, ya silahkan aja lakukan dengan catatan tetap bahwa di siang hari ada kewajiban sholat duhur dan sholat asar. Jadi karena jangan sampai dibiasakan tidur siang, full tidak sholat duhur dan tidak sholat asar, ini menjadi haram hukumnya. Itu menurut saya. Jadi memang tidur sepanjang hari itu lebih ke makruh gitu Ustaz. Semisal ya, semisal sholat duhur dan asarnya itu dijalankan gitu. Ya, kalau duhur dan asar dijalankan menurut saya, tapi dia kebiasaan tidur aja, itu menurut saya jadi makruh ya. Karena terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Yang kedua bisa menjadi haram dengan 2 alasan. Duhur asar sampai tidak sholat. Yang kedua, ternyata kebiasaan itu menyebabkan badan rusak, bahkan datang penyakit, itu bisa menjadi haram ya. Karena tidur bisa mendatangkan penyakit juga. Iya, mendatangkan penyakit ya. Nah, tadi yang sudah Ustadz sebutkan tadi banyak kan gitu.
tidur haram, maksudnya tidur makruh gitu. Itu apa sih Ustaz referensi dari kitab atau dalil-dalil dari hadis Rasulullah atau Al-Quran gitu Ustaz? Ini di dalam kitab Syu'abul Iman hadis nomor 4745. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayanamu ahlul jannah. Apakah orang ahli penduduk surga itu tidur ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala an-naumu akhul mauti. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi dengan melihat tidur itu saudara kematian, berarti kita jangan bangga menjadi orang yang banyak tidur terus ya, bukan senang gitu. Orang mati. Ya, berarti sama dengan orang yang mati, tidak berfungsi apa-apa, tidak manfaat hidup lah. Kemudian Rasul mengatakan, sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan itu, wala yamutu ahlul jannah, orang ahli surga itu tidak mati. Hadis ini bisa dipahami wala yamutu ahlul jannah. Bisa diartikan di surga nanti orang ahli surga itu nggak tidur-tidur, jadi selalu aja mendapatkan kesenangan. Atau mungkin dimaknaan dengan sekarang, orang yang merasa pingin menjadi penduduk surga, janganlah banyak tidur, banyaklah beraktivitas ya sesuai dengan nilai-nilai Islam yang bermanfaat untuk diri dan agama ya. Sampaikan gitu. hadis tadi gitu ya. Iya. Gitu. Kalau untuk ada nih Ustaz, semisal dari teman-teman terkadang bilang begini, oh tidur di bulan puasa itu juga kan mendapatkan pahala, kan katanya tidurnya orang berpuasa mendapat pahala. Nah itu gimana Ustaz menyikapi yang teman-teman biasanya pada bilang begitu gitu Ustaz? Nah ada sekalian pemirsa, juga ada Ihin yang ada di studio. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama yang punya kemampuan berbagai disiplin ilmu ya. Beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 menulis satu hadis, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tentu beliau tahu kedudukan hadis ini, mungkin beliau sudah tahu bahwa hadis ini adalah lemah, dhaif. Tapi sama beliau tetap ditulis. Ini supaya menjadi perbandingan, bukan untuk menjadi dalil tidur. Oh, bukan menjadi dalil gitu. Ya, bukan menjadi dalil tidur. Jadi gini, tidur orang yang berpuasa ibadah. Apalagi kalau banyak aktivitas di luar tidur, ya. Itu sangat luar biasa ibadahnya. Mungkin Imam Al-Ghazali mengarahkannya ke sana, bukan menjadi dalil buat tidur menghabiskan waktu terus aja tidur, bukan begitu. Jadi seperti begitulah analoginya. Oh, tidur aja yang tanpa ada aktivitas apa-apa berpahala, apalagi yang lain. Makanya kalau saya memahami dari hadis yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini, seorang guru ketika masuk berpuasa bukan berpikir tidur, tapi meningkatkan kajiannya, meningkatkan waktunya ke anak-anak didiknya. Orang yang dagang, silakan aja lanjutkan kegiatan dakwah dagangnya, begitulah mungkin. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mendapatkan hadis itu atau mendengar hadis itu yang tadi disampaikan Imam Al-Ghazali, jadikanlah perbandingan gitu, bahwasannya jangan tidur bukan sepanjang hari, maksudnya jangan kebanyakan tidur di bulan puasa. Kan tadi dibilang di hadis apa? Di hadis itu Ustaz ya? Iya, di hadis di kitab Ihya Ulumuddin. Tidurnya orang berpuasa berpahala. Nah, apalagi kalau kita menjalankan aktivitas yang lain, mungkin tadarus Al-Quran gitu. Sholat sunnahnya dijalankan lagi gitu ya. Atau aktivitas kerja. Nah, ini juga tugas ya. Sesuai dengan tugas. Itu sudah termasuk ibadah yang dinilai oleh Allah Ustaz ya. Bahkan bisa lebih lebih pahalanya. Nah, Ustaz, ini ada lagi nih kaitannya nih Ustaz. Yang kedua itu bagaimana sih hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Nah, tadi kan sudah disebutkan Ustadz gitu ya. Hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Itu kan karena tidur tadi Ustadz ya, mungkin yang duhur asarnya kelewatan gitu Ustadz ya. Tapi ini mungkin ada dua kan gitu Ustadz. Ada yang karena tertidur, ada yang memang tidak mau sholat gitu Ustadz. Jadi gimana itu Ustadz hukumnya? Ini pertanyaan yang sangat bagus juga ya. Memang kalau saya melihat dari kitab-kitab fikih, tidak sholat memang tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Tapi perlu kita teliti, kaji hal-hal yang lain. Pertama, di dalam kitab Imam Baihaqi As-Sunanul Kubro ada penjelasan dari Rasulullah SAW, man taraka sholatal asri habitu amaluhu.
orang yang tinggal sholat asar, maka batallah seluruh amalnya. Hadis ini kalau kita pahami dari sisi ilmu balaghah, bisa min itlaqil juz'i wa iradatil kul. Yang disebut oleh Rasul adalah sholat asar. Padahal yang dimaksud adalah keseluruhan sholat 5 waktu. Apabila tidak dilakukan, maka amal itu batal. Batal. Jadi seseorang yang semangat berpuasa, sahur makan sahur, kemudian waktunya buka dia makan buka, tidak pernah batal dalam 1 bulan, tapi tidak melaksanakan sholat, berarti amalnya dihapus. Jadi sayang sekali kan, iya, capeknya, hausnya, gitu. laparnya. Kemudian ada pertanyaan seorang sahabat Rasulullah tentang seseorang yang bersahadat, berarti masuk Islam, tapi dia tidak sholat. Kata Rasulullah, ulaikal ladzina haniyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah larang aku, paham saya, dekat dengan dia. Jadi nanti di hari kiamat akibat yang kedua adalah tidak bisa dekat dengan Rasulullah. Jadi andai kan ini dia masuk surga karena puasanya, tapi tak sholat, berarti nggak bisa dekat dengan Rasulullah. Sedangkan kita sangat luar biasa pingin dekat dengan Rasulullah, pingin melihat zat Allah, itu ada kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Nah kemudian selanjutnya, apabila seseorang iman tapi tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat, maka dia kafir. Jadi kalau dia puasa tapi tidak sholat, berdasarkan hadis ini berarti dia keluar dari Islam, ya kan? Otomatis amal perbuatannya, amal puasanya dihapus, ya otomatis jadi batal. Makanya sangat disayangkan. Jadi sholat adalah ibadah yang utama. Puasa pun juga kita lakukan. Puasa tanpa sholat, pahala puasanya hilang. Ya. Jadi bahaya sekali gitu ya. Iya, bahaya sekali. Jika ada orang yang puasa tapi tidak melakukan sholat gitu, Ustaz. Bisa-bisa jadi tadi disebut apa? Kafir gitu, Ustaz. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, kalau di hadis ini kan faqad kafaro, kafir dia kan. Jadi itulah. Jadi sholat itu jangan ditinggalkan, ya, jangan ditinggalkan. Sholat adalah tiang agama yang paling utama juga. Iya, ibadah yang paling utama. Nah, Ustaz, ke pertanyaan berikutnya nih gitu, Ustaz. Ini tapi mengenai orang yang sakit nih, Ustaz ya. Nah, kan biasanya nih pada bulan puasa itu kan nggak semuanya orang sehat gitu, Ustaz ya. Yeah. Mungkin ada yang sakit ringan atau sakit yang berat gitu, Ustaz ya. Jadi jenis sakit apa gitu, Ustaz, yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa gitu, Ustaz? Ya mungkin kalau kita mengkaji kitab yang saya punya dan sudah saya buka, yaitu kitab tafsir Al-Qurtubi. Di situ tentang masalah penafsiran marad. Jadi kriteria dijelaskan oleh para alim ulama ahli tafsir, kriteria penyakit yang menyebabkan seseorang itu boleh berbuka puasa. Ya. Berbuka. Pertama, jumhur ulama mengatakan idza kana bihi maradun yu'allimuhu wa yu'dhihi aw yakhafu tamadiyahu aw yakhafu tazayyudahu sa'alahul fitru. Penyakit yang membuat dia sakit. Ya, jadi apa? Terasa ada yang biasa misalkan lambung sehat, tiba-tiba sakitnya loh itu. Iya. Yang kedua, aw yakhafu tazayyudahu. Terasa semakin bertambah. Kita puasa tapi sakit semakin nambah, semakin meningkat. Nah, sahha lahul fitru, baru boleh berbuka puasa. Kemudian Ibnu Atiyah mengatakan, mengambil dari pendapat Imam Malik, sakit yang dimaksudnya al-maradul ladzi yashukku 'alal mar'i wa yablughu bihi, yang menjadikan masyaqqat, banyak kesulitan, ya kan? Yang biasa kita sehat bisa gitu, ngantor, bisa ngajar, tapi ini tiba-tiba jadi nggak bisa ngajar, nggak bisa ngantor, sakit labil. Nah itu, kemudian pendapat yang lain hampir sama ini, syiddatul maradi wa ziyadati fihi wal masyaqqatul
al-fadihah, rasa sakit yang luar biasa. Jadi setiap orang pun juga pasti merasa ada di badannya Iya, ada pasti, sakit. gitu. Tapi ini lebih dari biasanya. Nah, kemudian al-fadihatu bisa mendatangkan malapetaka. Keluarga jadi sibuk, ngantar ke dokter, biaya keluar gede. Nah, itu jadi menjadi bencana-bencana pribadi atau keluarga. Nah, Memberatkan. ini bisa menyebabkan dia tidak berpuasa. Kemudian Syekh Hasan mengatakan, idza lam yakdir minal marodi ala sholati qaiman. Ciri sakit yang bisa menyebabkan kita tidak berpuasa adalah ketika dia mau sholat tidak bisa berdiri. Oh, tidak bisa. Nah, itu menurut Syekh Hasan. Ini keterangan-keterangan ini saya kumpulkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi itu mungkin kurang lebih yang bisa saya sampaikan Jadi dari memang keterangan ini. ada tingkatan-tingkatan sakitnya gitu. Iya. Maksudnya. Jadi mungkin kalau sakit-sakitnya ringan, kita masih bisa untuk berpuasa, dilanjutkan saja Ya, berpuasanya, bertahan, gitu. tetap Bertahan. puasa. Tapi kalau tadi sakitnya udah, kok ini agak sakit perut saya gitu. Jadi mungkin boleh berbuka di tengah-tengah puasa gitu Ustaz ya. Tadi. Atau analisa lain, aziyadah kok dari jam ke jam terasa semakin Semakin sakit, menambah sakitnya. Ya, nah itu semakin boleh meningkat gitu ya, itu. Ustaz. Mungkin daripada membahayakan tubuhnya gitu. Iya, Mending lebih. kita berpuasa, Iya, berbuka gitu. Berbuka aja gitu. Tapi saya Ustaz, pernah nih ada satu kisah, bukan satu kisah, memang saya sama teman gitu. Itu saat di kontrakan itu waktu bulan puasa tahun kemarin ini Ustaz, belum lama. Dia itu punya sakit mah. Terus waktu jam 12 kalau nggak salah, jam 12 ini dia kesakitan gitu. Terus saya bilang gitu Ustaz, udah kalau kamu memang nggak kuat, tambah sakit yang tadi Ustaz sebutkan kan, ini kan sudah persis nih Ustaz. Tambah sakit, udah buka aja gak apa-apa. Itu juga lagian Allah juga pasti ini kan gitu, maksudnya Ustaz apa? Memaafkan gitu ya, maafu kan gitu. Tapi dia tetap Ustaz kekeh, ya saya mau puasa aja lah. Jadi untuk orang-orang yang seperti itu ya misalnya, Ustaz, gimana sih Ustaz pandangannya Ustaz gitu? Kan Mungkin kalau di dalam gitu. istidlal itu ada yang disebut dengan syahadatul qalbi ya. Gimana itu? Kesaksian hati. Oh, kesaksian hati ya. Kalau kesaksian hati itu kan sifatnya subjektif, ya kan? Iya. Dokter bisa mengatakan ibu lebih baik tidak berpuasa dulu. Iya. Tapi dia merasakan saya kuat. Nanya ke kiai, ke ustadz, ke ajengan, ya ibu mendingan dari Islam nggak dibolehkan orang yang sakit tidak berpuasa, tapi dia tidak tetap melaksanakan puasa. Itu kan berarti keyakinan dirinya ke situ. Cuma jangan sampai terjadi seperti dulu tetangga saya. Kenapa nih? Ada anaknya sakit, ditanya sama ibunya, buka aja, masih kuat mah. Tiba-tiba anak ini masuk ke kamar, beberapa menit dari situ ibunya menjerit, ternyata anak ini sudah meninggal dunia. Nah, gitu. pernah itu tetangga saya di ujung Berung ada seperti itu. Jadi anak ini saking semangatnya berpuasa, ya, terus dia menahan terus gitu. Padahal orang tuanya udah buka aja, tapi tetap aja, tiba-tiba mungkin 1 jam dari situ sudah ketahuan meninggal dunia. Nah itu sahabat-sahabat sekalian, jika memang kita ketika berpuasa di tengah-tengah jalan itu merasakan sakit dan setiap jamnya itu bertambah gitu ya, sakitnya, ada ziyadah gitu. Terus gak apa-apa itu berbuka saja gitu ya. Karena mungkin ya lebih baik badan sehat gitu saja daripada nanti kita kan nggak tahu ke depannya badan ini gimana gitu ya. Iya. Parah. Ya Ustaz, Masya Allah Ustaz ya, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya tadi yang sudah Ustaz sampaikan tadi gitu ya Ustaz. Pokoknya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita juga bisa istiqomah nih Ustaz untuk menjalankannya gitu ya Ustaz. Terima kasih Sobat Salman sekalian sudah menyaksikan program ini dan terus saksikan lagi di program ini selanjutnya. Jangan sampai terlewatkan karena waktu ini sudah habis. Ya, mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.